Oke, saya akan ngomong campuran ya antara storage sama AI, kira-kira kayak gitu ya. Tapi gue kasih komen dikit lah. Masalah utama di data yang saya alamin ya, masalahnya di format. Lu pada seringkali data, misalnya kita punya data 10 tahun, yang megang beda-beda nih orangnya. Satu orang formatnya kayak gini, orang kedua formatnya lain, orang ketiga formatnya lain. Pusing kepala lu di AI-nya ntar. Nih, ini bukan rahasia dulu. Saya pernah ngalamin banget soalnya. Dan itu kita butuh waktu sekitar 6 bulan sampai 8 bulanan lah buat nyatuin itu semua format. Jadi kemarin juga sama BPKP segala macam, kan BPKP harus ngasih laporan ke presiden kan ya. Dia bilang gini, oh no, ini kita mau beli data dari semua kementerian lembaga, cuman formatnya beda-beda, paling gampang mah jenis kelamin lah. Yang sana nulisnya laki perempuan, sini pria wanita, sini L/P, sini 01, pening loh. Jadi masalah data yang itu yang bikin pusing kepala. Selain storage ya, nah storage ada masalah juga, ntar kita ngobrolin dah. Ini gue sambil, ini jujur ya, slide gue yang asli nggak kayak gini lebih. Ini terima kasih buat ibu-ibu, para IO, terima kasih yang sudah membuat slide saya jadi bagus. Sampai gue kaget pas lihat, ini slide gue kok jadi bagus ya. Oke, kira-kira di sini agendanya tentang tantangan data di era AI, jenis arsitektur, storage, cloud storage, integrasi ke AI gimana, terus juga masalah backup ya, backup. Nah ini kalau saya masuk ke dunia pemerintah, ini backup seringkali diabaikan, soalnya ini nambah anggaran, itu. Kan jumlah storage-nya jadi sama nih double, kalau backupnya 3 kan jadi dikali 3 nih storage-nya, pada teriak semua udah gitu. Deh. Kalau kita udah mulai main AI, kita tahu AI butuh yang namanya data training dan sebagainya. Dan ini harus disimpan tahunan ya, puluhan tahun kalau bisa, supaya semakin presisi. Dan kita nggak mau datanya ditaruh di ChatGPT misalnya. Ini nggak boleh ngomong produk lainnya. Boleh Pak. Ditaruh di sono, kagak boleh. Jadi pengennya lokal kan. Nah jadi akhirnya storage jadi gede banget karena kita pengen AI-nya presisi, kira-kira kayak gitu, datanya harus besar, gitu ya. Jadi tantangannya adalah nyimpen, kecepatan akses, sama keamanan tadi. Tapi ada cerita yang tadi, yang nggak saya urusin slide juga sih, urusan format tuh, itu parah banget sih sebenarnya. Nah, kalau di storage mungkin ada 3 yang sering dipakai. Yang satu, colok langsung, direct attach storage. Satu lagi SAN, satu lagi NAS. Yang sering dipakai di rumahan barangkali NAS, tapi yang di level corporate barangkali SAN. Kalau SAN kita bisa ngelihat si storage sebagai partisi langsung. Kalau NAS kita mount pakai file sharing, SMB kayak gitu ya. Jadi bedanya di sebelah situ tuh. Kalau di level ada mungkin mainnya SAN. Kalau di level orang nggak punya duit kayak Ono, NAS. Rumah gue makanya NAS soalnya. Nah, tipe data kalau kita hubungkan sama AI, ada yang structure, semi-structure, unstructure. Datasetnya besar-besar, gambar, video, teks, sensor IoT. Yang jadi masalah adalah ini data kan naik terus jumlahnya. Gimana caranya kalau harddisknya penuh kita colokin harddisk tanpa kita format langsung ke nggak usah format. Pokoknya nggak usah susah payah, kita colokin langsung nempel semuanya kan, langsung dilihat sebagai harddisknya jadi tiba-tiba besar sendiri. Itu yang masalah. Gua punya kepala di sini. Saya termasuk yang rada anti sama LVM. Kalau di ini ya, di Linux ya. Soalnya kalau udah mainan LVM enak. Jadi kalau kita colok, datanya gede, kita colokin harddisk lagi, dia langsung ngambil storage jadi tambah gede kan. Kurang lagi, colok lagi, tambah gede. Dilihat harddisknya sebagai satu harddisk. Pas crash, pusing kepala tuh. Nangisnya di situ tuh pas crash. Jadi ada masalah sih sebenarnya. Jadi ini lumayan urusan tantangan di sini ya. Ini kalau perbandingan yang storage tradisional sama modern ya, tradisional yang biasa harddisk biasa ya. Terbatas, yang satu fleksibel, satu lambat, satu bisa dioptimas buat machine learning. Integrasi ke cloud, kalau yang tradisional susah, kalau yang modern lebih gampang ya, karena dia emang
basisnya cloud pada dasarnya. Kenapa kita pakai cloud untuk AI sama ML? Karena dia lebih cepat, bisa di mana aja, kolaborasi tim, semua data science global enak, terus scaling otomatis sesuai kebutuhan, kira-kira gitu. Kan kalau di cloud bisa pakai OpenStack segala macam, tinggal contreng, storage-nya nambah sekian, wah enak banget lah. Gitu. Ini gue data nggak sih? Nyebut soalnya OpenStack. Free sih, free. Kalau sponsorin HP, gue harus pastiin gue baik. Terus kita bisa workflow machine learning, bisa kita masukin pipeline data bisa otomatis, nyampurin cloud ke AI, data integration, pre-processing tahu ya. Jadi kalau ada data kita bisa perlu pre-process. Contoh paling gampang sih kalau ada data teks, kita mau buangin tuh kata-kata penghubung yang dari segala macam kita buangin supaya dapat cuma mainnya aja. Dari situ kita bisa dapat model training data terus di deploy, kira-kira gitu. Itu kalau kita mainin text mining apa segala macam. Dan ini biasanya kita save di storage-nya sih biar cepat semuanya. Nah, yang masalah kalau kita running sistem tanpa backup. Ini boleh buka rahasia nggak sih? Intimate. Tapi gue nggak nyebut instansi ya. Kalau nggak ada backup, yang pasti data loss tinggi. Contohnya error manusia, ransomware, file corrupt. Dampaknya hilangnya data hilang, training model hilang, dataset hilang juga. Ini kejadiannya. Di salah satu kota di Republik Indonesia, jalanlah sistem buat pelayanan masyarakat itu ya. Terus gue tanyain, yang nyerang kan setan semua nih. Yang nyerang kan orang-orang kayak ini ya, slot, gacor gitu kan. Parah banget serangannya. Zeus Pak yang nyerang. Pak Deus parah banget. Udah nyerang, mereka parah loh. Ini ngomong jujur dulu ya, itu judi-judi online duitnya kenceng. Karena mereka dapat duit banyak dari bangsa Indonesia kan. Dan mereka itu programmer jago, hackernya jago. Itu bukan hacker kaleng-kaleng, itu hacker jagoan. Masuk ke sistem itu, udah gitu kejar-kejaran di dalam sistem. Jadi kita ngelihat hackernya masuk kelihatan. Terus hackernya tahu bahwa dia dikejar kan? Yang dikejar apa dia sama dia? Di delete itu rn-rf/. Habis. Gue tanya, lu punya backup nggak? Kagak. Bagus. Terus gimana Pak? Kalau kita pakai backup, kita harus nyediain lagi harddisk satu lagi sama persis. Nah itu masalahnya. Jadi lu harus nyediain anggaran buat beberapa harddisk yang jumlahnya sama. Misalnya kita punya harddisk 100 tera, ya berarti kita harus belinya 300 tera sih sebenarnya. Punya 2 backup. Nah itu seringkali waktu kita ngerancang, kita nggak mikir ke arah sana. Jadi ada masalah besar di sini sih sebenarnya. Kalau tanpa backup, ngeri. Makanya kemarin Mutia Hafiz marahin ketua BSSN kan, masuk YouTube segala macam TV kan. Bapak punya backup kagak? Kagak. Wah ini masalah, bukan masalah apa? Bukan masalah backup, ini masalah apa sih? Tata kelola. Bayangin Mutia Hafiz marahin Jenderal Kopassus, keren banget. Jadi kalau mau jadi menteri itu marahin Jenderal Kopassus sudah jadi menteri. Nah, kalau strategi backup kira-kira gini. Ini yang gue dapat dari ChatGPT ya. 3 kopi, 2 media, 1 offside. Kira-kira kayak gitu. Ada yang cloud native backup, bisa snapshot, bisa incremental, bisa continuous backup untuk yang sifatnya dynamic. Ini jujur, saya sendiri di rumah, harddisknya di copy, data saya di copy di 3 harddisk. Datanya ono, itu ada 3 harddisk. Dan saya biasanya pakai RC buat copy itu semua supaya sinkron semuanya. Terus perpustakaan saya ada 12 tera lengkap dengan bokep dan sebagainya, saya copy di 2. Enggak Bu, bener. Tadi bercanda. Serling kan?
Lu kirim hadis gue kopi. Kalau sterling masalah gue. 12 tera kekecilan Pak. Ya gue lagi nunggu donasi dari HP. Kira-kira strategi backupnya ini, tapi ini punya masalah nih sebenarnya. Kalau sudah masuk ransomware, pening. Jadi kita harus bisa deteksi ransomware dengan kondisi backup tadi. Jangan sampai backupnya kena ransomware juga. Yang jadi masalah, ransomware itu susah buat dideteksi sama antivirus. Karena ransomware kan encrypted ya. Antivirusnya yang kebanyakan antivirus yang nggak ada AI-nya, nggak bisa deteksi dari backup encrypted tadi. Jadi masalah tuh sebenarnya ransomware. Makanya masalah banget ransomware. Harus jago kita di situ sebenarnya. Untuk disaster recovery, untuk AI project, itu kita perlu bikin planning buat disaster recovery, restore model di mana data set pipeline-nya. Dan terutama yang masalahnya adalah buat recovery-nya. Itu waktu jadi critical, jangan sampai si layanan mati soalnya. Waktu kena apa-apa, jangan saya mati, harus restore cepat langsung nyala lagi. Biasanya yang kita lakukan adalah kalau Windows apa ya namanya ya, kalau di Linux pakai DD sih. DD itu satu harddisk gua copy semua, pas hancur gua naikin yang kopian partisi tadi. Kira-kira kayak gitu. Soalnya kita nggak mau sampai down si layanannya di enaknya. Cuman ya gitu deh, lo harus punya backup harddisknya banget itu, kalau nggak bubar. Ini back practice-nya ya, back practice untuk. Jadi kita ngomongnya story sama AI ya, campuran dua makhluk ya. Backupnya dibikin otomatis. Kalau saya biasanya pakai script, di backupnya script di cron, dijalanin jam sekian kerjaan yang mana. Terus kalau bisa ada cloud tiering untuk efisiensi biaya. Oke. Terus semua metadata eksperimen model, machine learning flow segala macam semuanya disimpan. Oke. Tapi ini urusan yang paling fatal sebetulnya, urusannya ransomware. Masalah dengan ransomware itu kira-kira gini, yang sering ada di kepala kita, ransomware kalau masuk data di encrypt, kita nggak bisa akses. Itu aja kan? Kejadian benernya lebih parah dari itu sebenarnya. Kalau sampai ransomware masuk, data diambil, di-copy semua ke hackernya. Jadi hacker punya data yang persis sama yang kita punya, baru datanya di-encrypt. Jadi walaupun kita ngasih duit ke si hacker, dia punya kopinya sih sebenarnya. Itu masalah besar di ransomware. Oke. Ini ancaman, saya bacain aja ya, ancaman ransomware terhadap backup. Ransomware tidak hanya mengencrypt data utama, jadi juga menarget ke backupnya juga. Oke. Serangan ransomware lumayan canggih, bahkan nunggu sampai backup juga ikut terinfeksi sebelum dia nyerang. Jadi ransomware yang mulai baru seperti itu, kalau mau iseng bisa cari di GitHub. Di GitHub banyak, kalau masukin keyword ransomware, keluar lumayan banyak, kita bisa bikin ransomware-nya. Cuman jangan dikerjain. Jadi kalau backup tidak aman, tidak ada jalan buat recovery, udah semuanya gagal. Dan ransomware bikin kacau banget karena ini bikin gagal semuanya. Prinsip backup pakai ransomware, gunakan immutable backup, jadi backupnya nggak bisa dirubah sama sekali. Data backup tidak bisa dirubah, tidak bisa dihapus untuk periode tertentu. Jadi harus kayak gitu, datanya nggak bisa dirubah. Ini masalah read write biasanya. Terus pakai air gap backup. Jadi backupnya air gap artinya kalau udah backupnya udah dikerjain, putus sambungan. Dibikin air gap ya. Air gap tuh ada gap udara supaya backupnya nggak bisa diakses sama sekali. Oke. Terus terapkan multi layer encryption di backupnya. Terus juga multi-factor authentication di backupnya. Nah, pening kepala di bagian itu. Gue cuma ngomong aja biar lu pada pusing. Tapi poinnya aja ya, poinnya yang saya kasih tahu di sini ya. Kondisinya kalau kita udah mainan ransomware, ini sama aja dengan kondisi jaringan hari ini. Jaringan hari ini waktu kita deteksi serangan susah. Karena semua traffic di jaringan semuanya di-encrypt. Kita nggak bisa deteksi ini serangannya apa. Jadi pola yang dipakai buat deteksi serangan adalah kita melihat pola. Ini trafficnya kayak gimana, polanya seperti apa, ini serangan. Karena kita nggak bisa lihat, isinya payloadnya itu isinya nggak bisa dilihat. Untuk bisa seperti itu, kita pakai AI. Jadi sarannya, selain backup,
backupnya juga harus dilengkapi sama AI buat monitoring kejadian di dalam file-file yang di backup tadi. AI itu yang nentuin ini ada ransomware-nya apa kagak. Nggak bisa pakai antivirus, kecuali antivirusnya punya AI, baru bisa dideteksi. Jadi kuncinya sebenarnya AI di situ. Jadi AI bukan cuma buat kerjaannya kita, AI juga buat storage, buat backup. Karena itu yang nyawanya dari situ sih sebenarnya. Tapi ngomong jujur dulu ya, dunia yang ini masih level penelitian. Saya kebetulan bimbing anak S3 di Malaysia, urusannya mainan AI buat enkripsi. Jadi untuk AI sama machine learning backup jadi critical, fatal. Kagak ada makhluk itu bubar, harddisk fatal banget. Tolong jangan nyediain harddisk secukupnya. Selain harddisk memang harus 2-3 kali lipat dari kebutuhan karena itu buat storage backupnya. Backup menjamin kelangsungan dari model AI dan sebagainya. Rekomendasinya audit kebutuhan AI dari sekarang. Cuman ini ngomong jujur dulu ya, sebagian besar mikir AI, tapi nggak tahu dalamnya seperti apa. Jadi itu yang perlu. Ini mainnya storage gede, terutama untuk data setnya, storage-nya gede banget. Terus kita perlu integrasikan cloud native storage dan kita harus perlu menerapkan backup sama disaster recovery sejak awal. Yang ingin saya tanyakan tadi kan kita tadi ngomongin antara dua makhluk itu ya, storage dengan AI, yang mana untuk memitigasi ransomware yang begitu sulit ya harus membutuhkan AI. Nah, kalau di pemerintahan itu kan setiap lini bisnis, setiap instansi itu punya karakteristik data yang berbeda-beda. Misalnya kalau imigrasi mungkin ada data personal, kalau saya di BRIN mungkin data jurnal-jurnal aja gitu ya, atau mungkin beberapa instansi lainnya yang hanya menyimpan data undang-undang dan lain sebagainya. Nah, Indonesia ini kan yang pernah saya dengar tuh mau membuat satu data. Ya, satu data artinya yang saya pahami itu dikumpulkan menjadi satu. Nah, bagaimana membuat kira-kira tantangannya atau kira-kira sarannya seperti apa untuk membangun AI model? Karena begitu banyak jenis-jenis nih. Kalau mungkin masih terpisah-pisah tiap instansi itu masih bisa dibuatkan modelnya, di training datanya. Kalau misalnya data dari BRIN misalnya manuskrip jurnal aja, kalau di luar dari itu bisa dikatakan anomali gitu ya. Nah, tapi giliran udah semuanya menjadi satu kan jadi pusing lah ibaratnya itu. Kira-kira challenge dan solusi apa yang kira-kira bisa ditawarkan? Ini serius nanyanya ya? Soalnya kalau mau jujur AI-nya nggak peduli sebenarnya. Datanya berbentuk apa aja dihajar sama dia si AI. Jadi AI itu nggak peduli ini datanya mau angka, mau teks, bisa diajar semua. Yang jadi masalahnya adalah apa ya? Hubungan antar data nih. Paling nyebelin tuh gini nih, paling nyebelin. Ini udah pernah akses satu datanya di Bappenas belum? Belum. Nyebelin banget tuh. Jadi, gue nyebut organisasi nggak boleh ya? Boleh Pak, boleh. Jadi lo kalau akses di data Bappenas, misal saya pengen analisa soal kemiskinan, saya akses download nih data kemiskinan dari Bappenas. Kalau saya jadi peneliti, saya pengen analisa kemiskinan, saya pengen tahu penyebabnya dong, gitu ya. Jadi saya nggak pengen tahu jumlah orang miskin berapa, saya pengen tahu tingkat pendidikannya kayak gimana, penghasilannya kayak gimana, rumahnya kayak gimana, anaknya berapa, segala macam tuh ya. Lu akses tuh data kemiskinan di Bappenas. Yang keluar, kabupaten ini jumlah orang miskin sekian, yang ini sekian, gitu. Terus gimana kita mau analisa? Kagak bisa. Jadi masalah besarnya itu kita nggak bisa bikin korelasi sih dengan data-data yang lain. Soalnya nggak ada hubungannya, gitu. Jadi saya yang contoh yang lumayan oke, saya kemarin akses datanya bukan akses sih. Kebetulan Menteri Koperasi UMKM yang kemarin, yang sebelumnya bukan yang ini ya, yang kabinet yang kemarin, kita ngobrol. Dia punya 13 juta data. Oke.
waktu kita ngobrol, pertanyaan dari si menteri cuma gini, sama stafnya cuma ngomongin gini, Pono, kita punya 13 juta data, tantangan kita adalah mengupdate data. Nah, masih tahu update data, lu udah punya data banyak, kalau gua udah punya data banyak, yang ada di kepala langsung bisa nggak gua analisa tuh data? Bisa jadi kesimpulan apa tuh data? Dia nggak update, proyek update data lagi, buset, dia bilang, sini kasih gua data. Tapi dia nggak ikhlas ngasih semua data ke Ono kan? Dia ngasih 1000 data UMKM Bekasi. Kirim ke Ono. Gua kalau udah ngeliat data kan isinya cuma tabel-tabel gitu doang kan? Nggak keluar apa-apa tuh, asli, nggak keluar kesimpulan. Tabel dapat, saya pakai machine learning, analisa, pakai unsupervised learning. Kita bikin klasifikasi ya, bikin kelompok pakai unsupervised learning. Pas bikin kelompok, ini kan UMKM, ada modal, ada omset nih. Sebenarnya gampang cara ngeliat, ada pendidikan segala macam ada sih sebenarnya. Jadi data dia ada 200 kolom, oke? Pas kita klasifikasi keluar sederhana. Modal gede, omset gede, selesai. Nggak peduli anak SD kayak apa, pokoknya modal gede, omset gede, normal kan? Jadi pas ngeliat pendidikan mau SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, modal gede, omset gede, selesai. Udah. Jadi nggak menarik tuh kalau yang modal gede. Pas modal kecil jadi menarik. Modal kecil ada dua makhluk ternyata. Ada modal kecil omset gede, modal kecil omset kecil. Nah, mulai jadi ini kenapa bisa beda nih? Gitu ya. Gue lihat lagi dalamnya. Ternyata jadi menarik di situ. Ternyata modal kecil omset kecil itu pendidikannya SD, SMP, SMA. Terus ya, lu pendidikannya SD, SMP, SMA, modal kecil omset kecil. Pas yang modal kecil omset gede, pendidikannya S1, S2. Terus ada tambahan di modal kecil omset gede, selain pendidikannya S1, S2, dia rata-rata pakai digital marketing. Padahal si kementerian itu ngajarin digital marketing juga ke yang SD, SMP, SMA, nggak jalan. Kesimpulannya apa dari situ? Kalau mau UMKM kita bisa bagus, tingkat abstraksi otaknya harus levelnya 1. Kalau kita pendidikannya S1, SD, SMP, SMA, nggak mungkin bisa naik tuh. Yang namanya digital marketing segala macam teknologi nggak bisa, susah buat masuk ke level yang SD, SMP, SMA. Kalau SD, SMP, SMA, teknologi masuk buat bokep segala macam oke. Tapi kalau yang bisa. Nah, kesimpulan kayak gitu kan jadi bisa menjadi masukan ke Dignas kan? Dignas, lu bikin masalah. Karena hari ini ada 6 juta orang masuk SD, hanya 600.000 orang jadi sarjana. Akibatnya UMKM kita kolaps. Nah, masukan kayak itu bisa keluar dari data itu. Tapi itu, kemampuan seperti itu nggak ada di level kementerian tuh. Terus korelasi datanya juga nggak ada. Ya tadi, jadi masalahnya besarnya di kayak gituan sih. Oke, makasih Pak. Terus mungkin ada lanjutannya Pak. Boleh. Nah, perihal hari kebijakannya di satu data, itu kan apakah itu baik atau enggak Pak? Karena Baik. ibaratnya dari sisi penyampaian lah ya, Ya. jadi tahu, jadi gampang kan? Ya. Hanya menyerang Ya. satu titik aja, Ya. dibandingkan dia distributif. Dari situ itu bagus, cuman masalah paling besar nanti di format datanya sih, kolom-kolomnya. Jadi misalnya tadi jenis kelamin, ini yang ngomong ke saya orang BPKP ya, jenis kelaminnya Pak kita punya masalah, yang sana laki perempuan, yang sini pria wanita, sini L/P, sini 01, 0 sama 1, nyatuinnya setengah mati. Tapi kita kumpulin dulu lah, masalah nyamain korban kan kita bisa lakukan, tapi butuh waktu berbulan-bulan juga sih. Jadi ngumpulin data oke, itu buat pelajaran buat kita semua. Nanti kalau kita udah mulai main AI, kerasa bahwa kita bukan cuma butuh targetnya aja, kita butuh fitur-fitur dari si target. Nah, seringkali si pemerintah butuhnya target, soalnya pimpinan butuhnya target doang kan? Berapa jumlah orang miskin? Nanti pertanyaan selanjutnya, supaya orang miskin ini bisa naik jadi sejahtera, apa parameternya? Nah, baru kita butuh fitur tuh. Iya, proses belajar lah. Gue udah ngerasain soalnya, pergi.